Dari 14 poin perdamaian yang terbangun itu di mana letaknya Palestina? Nasib Palestina setelah kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran belum otomatis berubah. Adakah dampak kemungkinan? Ada. Peluang diplomasi yang lebih besar. Pertanyaan muncul, berapa kali diplomasi yang diterima oleh Palestina? Maka tak salah ketika Erdogan mengatakan sumber konflik itu memang Israel. This video is a historical study and global geopolitical analysis for educational purposes. Any mention of groups refers strictly to political entities and historical records, with absolutely no intent to promote hatred, incite violence, or discredit any race, ethnicity, or religion. Bisa disebut juga dengan Romawi Barat, Italia dan sekitarnya ke atas. Tetapi maksud hadis di sini adalah kemudian Amr ibn As berkata, sadarkah apa yang kamu katakan itu? Al-Masturid menjawab, benar, aku mendengarkan perkataan tersebut dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Amr ibn As berkata, kalau begitu mereka ini memiliki 4 ciri. Mereka adalah bangsa yang paling ulet dalam menghadapi fitnah. Mereka adalah bangsa yang cepat bangkit apabila tertimpa krisis. Mereka adalah bangsa yang paling cepat bersatu setelah mereka tercerai-berai. Mereka adalah bangsa yang paling santun terhadap orang miskin, anak yatim dan duafa. Ditambah lagi yang kelima, mereka adalah bangsa yang bagus dan rupawan serta paling mampu mencegah kezaliman penguasa mereka. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pernahkah terjadi dalam hadis Nabi bahwa penaklukan semenanjung Arab itu akan terjadi? Nabi pernah katakan dalam isyaratnya, taghzuna jaziratal arabi fayuftahuha Allahu thumma faris fayaftahuha Allahu thumma taghzuna ruma fayaftahuha Allah thumma taghzuna dajjal fayaftahuhu Allah qala faqala Nafi' ya Jabir, la nara ad-dajjal yakhruj hatta tuftah ar-rum. Apa dalam hadis ini? Isyarat yang dikatakan Nabi, kalian akan memerangi semenanjung Arab dan Allah akan menaklukkannya untuk kalian. Kemudian bangsa Persia juga ditaklukkan oleh Allah untuk kalian. Setelah itu bangsa Romawi pun juga ditaklukkan oleh kalian. Terakhir kalian akan memerangi Dajjal. Maka Allah memberi kemenangan atas kalian ketika kalian berhadapan dengan Dajjal tersebut. Kemudian Nafi' berkata, hei Jabir, ketahuilah tidak akan melihat Dajjal muncul sebelum Romawi ditaklukkan terlebih dahulu. Ini isyarat. Ada perjanjian yang dilakukan oleh Amerika dengan Iran hari ini. Saya bacakan kepada Bapak Ibu. Nanti kita lihat singgung beberapa hal dari hal tersebut. Kita lihat ada beberapa poin penting. 14 poin kesepakatan Amerika Serikat dengan Iran. Langkah menuju perdamaian atau stabilitas dan kemakmuran bersama. Untuk kita pahami bersama-sama. Yang pertama, genjatan senjata secara penuh. Yang kedua, menghormati kedaulatan masing-masing. Baik itu Amerika maupun Iran. Negosiasi lanjutan selama 60 hari. Pengurangan blokade laut Amerika Serikat. Pembukaan Selat Hormuz. Kelancaran pelayanan komersial. Pemulihan ekonomi Iran. Uni Emirat Arab sudah membayar lebih kurang 20 miliar US dollar kepada Iran. Kemudian pelonggaran sanksi bertahap. Akses transaksi keuangan tertentu. Pengawasan program nuklir yang ke-10. Yang ke-11, komitmen tidak mengembangkan senjata nuklir, komitmen. Yang ke-12, kerjasama dengan IAEA. Yang ke-13, mekanisme pemantauan pelaksanaan kesepakatan. Yang ke-14,
menuju perjanjian damai permanen. Kita lihat beberapa pandangan para pengamat. Dalam pandangan para pengamat, adakah dampak perdamaian Amerika Serikat dan Iran terhadap Palestina? Ini yang harus kita poin penting. Allah kata dalam surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. A'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan kamu merasa bersedih hati. Padahal kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang beriman. Sekarang kita runut Bapak Ibu. Dari yang tadi kita sampaikan hadis-hadis Nabi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kalau kita berbicara tentang persoalan dominasi hari ini. Dominasi Barat terhadap dunia. Yang memang secara utuh dipegang oleh Yahudi bukan Israel. Ini dominasi yang serius. Dominasi Amerika atau dominasi Eropa terhadap pengkerdilan kita, jauh-jauh hari kita sudah sampaikan kepada kita semua Bapak Ibu, bahwa perang ini bukan persoalan perang ekonomi saja. Tapi tonggak perperangan ini adalah perang agama. Orang mau sepakat tidak sepakat Bapak Ibu, tonggak perperangan ini, sumber perperangan ini dan dasar perperangan ini agama. Sekalipun perpolitikan setelahnya, kemudian ekonomi setelahnya, itu nomor sekian. Ketika kita merujuk sekilas tentang perdamaian tersebut, di mana letak kepentingan Palestina di situ? Dari 14 poin perdamaian yang terbangun itu, di mana letaknya Palestina? Sampai di sini bisa dipahami ya. Kita tidak sedang menghayal, tidak sedang menghayal. Kita lihat bagaimana nasib Palestina. Nasib Palestina setelah kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran belum otomatis berubah. Adakah dampak kemungkinan? Ada. Apa kemungkinannya? Peluang diplomasi yang lebih besar. Pertanyaan muncul. Berapa kali diplomasi yang diterima oleh Palestina? Maka tak salah ketika Erdogan mengatakan sumber konflik itu memang Israel. Pertanyaannya, Amerika setelah perdamaian ini berani tidak atas Israel itu saja? Dan beranikah Amerika memberikan ultimatum? Jangankan ultimatum, beranikah Amerika memberikan sanksi kepada Israel? Itu inti poin kita. Persoalan Amerika dengan Iran, dengan kekuatan Iran dan Amerika, kita jangan sampai tertipu dengan persoalan ini. Satu sisi kita melihat dalam kacamata orang hari ini, oh alhamdulillah Amerika dan Iran sekarang berdamai, ekonomi mulai naik atau turun. Insya Allah rupiah mulai naik, mulai tinggi, minyak mulai masuk. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita berpikir dengan Irak, dengan Palestina ya? Lebih baik mana? Berdamai Amerika dengan Iran, Palestina tidak dapat apa-apa, atau tidak berdamai dengan Iran, tapi Palestina bisa kita bantu dengan kuat? Kita kan nggak tahu. Nah, disinilah Pak poin pentingnya. Tapi kata sebagian orang, kita harus optimis bahwa Amerika bisa. Itu yang harapannya. Tapi sejauh ini pengkhianatan itu selalu terjadi. Pengkhianatan itu tak pernah tidak terjadi, selalu terjadi. Bahkan tidak pernah mereka menepati janji. Hampir tidak pernah mereka menepati janji. Poin pertama itu. Yang kedua kita lihat, masalah utama Palestina tetap belum selesai. Status Gaza, pendudukan, keamanan Israel, hak rakyat Palestina dan pembentukan negara Palestina masih membutuhkan kesepakatan antara pihak terkait.
Kesepakatan Amerika dan Iran tidak otomatis mengatur Palestina. Jadi sebenarnya kalau kita boleh berbicara lebih bahwa perdamaian itu hanya untuk kepentingan politik setiap negara yang terikat, bukan terkhusus Palestina. Bukan. Bahkan di dalam perjanjian tersebut, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tak ada tentang di situ kesepakatan tentang Palestina. Tidak ada. Kita lihat, apakah ada kesepahaman mereka dalam poin Palestina di situ? Dari 14 kesepakatan Amerika Serikat dan Iran, tidak ada satupun yang menyebutkan tentang Palestina. Ada kemungkinan, ada apa kemungkinan? Kemungkinannya adalah negosiasi dan gencatan senjata melalui Iran. Ini pun kalau Iran mengedepankan kepentingan Palestina. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Baik. Ini yang harus kita pahami dulu. Ada poin penting lagi bagi mereka. Ada apa poin pentingnya? Poin pentingnya adalah pemulihan ekonomi Iran. Iran mengancam Amerika hanya ingin bagaimana pendapatan mereka, uang mereka yang selama ini dibekukan dicairkan. Kesepakatan itu sudah dipenuhi. Setengah daripada uang yang dibekukan oleh Amerika itu sudah dicairkan. Lebih kurang 25 miliar US dollar kalau tak salah dalam sejarah, dalam berita tersebut dicairkan. Masih ada yang belum. Nah, apa pesan penting bagi kita? Pesan penting bagi kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Persoalan Amerika dengan Iran ini jangan sampai menjadi mengalihkan isu tentang tetap diambil alihnya Palestina. Beberapa akhir ini kondisi Palestina sama, bahkan semakin mengkhawatirkan. Kita berharap dari perdamaian tersebut bantuan bisa masuk untuk Palestina. Itu yang pertama. Yang kedua, pemulihan ekonomi Palestina. Dan yang terpenting sekali adalah bagaimana mengakui kemerdekaan Palestina.